Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga, maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain. Dalam perspektif Islam, surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Meski termasuk perkara gaib, umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya. Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Diketengahkan dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ushfuri. Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah penduduk surga itu makan dan juga minum?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka makan dan juga minum." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima, dan syahwat." Ia melanjutkan, "Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air, padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran." Rasulullah SAW menjawab, "Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik." Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umatku dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain, jawab Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat, sedangkan lebarnya adalah selebar dunia. Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga, 'Hai penduduk surga,' mereka menjawab, 'Kami patuh dengan perintahmu.' 'Apakah kalian ridho?' tanya Allah. 'Bagaimana kami tidak ridho, sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain,' kata penduduk surga. Allah berkata, 'Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya.'" Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga. Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya, sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya, muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya, dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya." Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Allah berkata, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia." Dalam Al-Quran disebutkan, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan selesai melewatinya.
Dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 30-37. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.